Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di saat ini saya akan mengulas sedikit dan belajar mengenai sosok yang mampu mengatasi bencana, kekeringan, dan kelaparan. Saudara, di Alkitab ada satu contoh, bahkan ini seorang wanita yang menjadi teladan dan mampu mengatasi bencana, kekeringan, dan kelaparan pada zaman Elia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Ini ada sosok janda di Sarfat, yang ternyata justru sosok janda Sarfat ini adalah sosok yang mampu mengatasi bahaya, kekeringan, bencana kelaparan yang terjadi di Israel Utara pada saat itu. Kita akan melihat, saya baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya mencatat ada beberapa sifat yang istimewa dari janda Sarfat. Pertama, di sini janda Sarfat ini di dalam 1 Raja-Raja 17 dikatakan, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, jadi janda Sarfat ini dia adalah orang yang mendengar atau dengar-dengaran atau peka dengan suara Roh Kudus. Bukan orang yang dablek begitu, saudaraku. Bukan orang yang bebal dan tidak tahu peri kemanusiaan, tapi dia adalah seorang yang penuh belas kasih. Kemudian kalau di sini bahkan dikatakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, artinya Tuhan memerintah kepada janda Sarfat. Artinya janda Sarfat ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Saudaraku,
di tengah-tengah suasana yang sulit seperti ini, saat ini kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Jangan kita malah terhanyut di dalam hawa nafsu dunia, dalam arus dunia. Nanti kita akan tidak bisa mendengar Roh Kudus. Roh Kudus berbicara untuk melakukan sesuatu apa? Sesuatu yang kreatif. Kreativitas Roh Kudus akan dimunculkan di dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Kemudian Tuhan akan menyediakan berkat-berkat melalui kreativitas yang timbul oleh Roh Kudus tersebut. Saudara, kalau pertama ini adalah janda Sarfat ini seorang yang dengar-dengaran, peka dengan suara Tuhan, dengan suara Roh Kudus, bukan orang yang cuek, orang yang tidak punya perasaan, tapi dia betul-betul seseorang yang penuh perasaan, penuh dengan hati yang terbuka untuk menerima suara Roh Kudus. Kemudian yang kedua yang saya perhatikan dari janda Sarfat ini, janda Sarfat ini adalah seorang yang kreatif dan bertanggung jawab. Dia kreatif di tengah suasana kesulitan, kekeringan, bahkan mulai timbul kelaparan, saudara. Dia tetap kreatif, mau bekerja, mencari kayu-kayu untuk nanti untuk memasak dan lain sebagainya. Dia tetap bekerja. Saudaraku, di sini dikatakan tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Saudara, kayu api ini tentunya nanti untuk memasak dan lain sebagainya, sebagai bentuk pertanggungjawaban dirinya terhadap anaknya dan juga terhadap dirinya. Saudaraku, jadi janda Sarfat ini adalah seorang yang kreatif. Jadi aplikasinya dalam kehidupan sekarang, saudara, hendaklah saudara memiliki satu kreativitas yang muncul, ide-ide yang muncul dari kuasa Roh Kudus. Di tengah suasana yang seperti ini, Roh Kudus mengajarkan apa kepada saudara? Kreativitas apa, berbisnis apa yang cocok, bekerja apa yang tepat dilakukan untuk saat-saat seperti ini. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara masing-masing sesuai dengan kondisi saudara, sesuai dengan lingkungan saudara, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan saudara masing-masing. Tuhan akan membisikkan hal itu melalui kepekaan saudara menerima suara Roh Kudus. Jadi saudaraku, munculkanlah kreativitas Roh Kudus, saudara, sehingga saudara bisa bertahan sesuai dengan kondisimu saat ini, sesuai dengan situasi, sesuai dengan lingkunganmu saat ini, supaya saudara bisa bertahan. Roh Kudus akan memberi ilham kepada saudara. Peka, sambut. Kalau Roh Kudus memberikan satu perintah kepada saudara untuk mengerjakan segala sesuatu yang positif menyangkut tanggung jawab saudara terhadap anak-anak, terhadap keluarga, maka kerjakanlah. Itu merupakan inspirasi kreativitas yang timbul dari Roh Kudus. Saudaraku, ini sosok janda Sarfat. Jadi selain dia adalah seorang yang dengar-dengaran dan peka terhadap suara Tuhan, yang kedua dia adalah orang yang kreatif dan juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Saudaraku, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini janda Sarfat ini juga seorang yang taat dengan suara abdi Allah, hamba Tuhan yang betul-betul diurapi. Dan di sini adalah Elia, saudara. Elia pada saat itu sedang melakukan sebuah misi yang begitu besar untuk menyadarkan Israel yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Ahab dengan permaisurinya namanya Isabel. Ketika itu Raja Ahab dan Isabel tengah dilanda satu dosa. Sebetulnya Raja Ahab ini berlatar belakang baik ya saudaraku, tapi pengaruh istrinya yang merupakan anak dari Etbal, Raja Sidon. Kemudian Raja Ahab ini membangun mezbah Nabi Baal, kuil Baal di Samaria. Saudaraku, kemudian
membikin patung Asyera dan lain sebagainya. Ini karena pengaruh Isabel istrinya. Kemudian Isabel juga, saudaraku, mengundang nabi-nabi Baal. Jadi ada nabi-nabi Baal yang hidup dari mejanya Isabel, dari supportnya Isabel. Nah, saudaraku, pada saat itulah Elia muncul, saudaraku, untuk meluruskan si Ahab, Raja Ahab, dengan istrinya Isabel. Saudara, dan ini adalah satu pekerjaan yang sulit. Bahkan nantinya Elia akan mengalami situasi di mana dikejar-kejar oleh Ahab, oleh Isabel, diancam bunuh oleh Isabel dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di sini hamba Tuhan yang didengarkan oleh janda Sarfat ini adalah seorang yang sangat diurapi. Saudara, Elia ini bahkan yang oleh karena seizin Tuhan lewat mulutnya, saudara, dia menghentikan hujan yang lamanya selama 3,5 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ada rahasia yang luar biasa juga, bahwa ternyata Elia ini adalah abdi Tuhan, hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang lewat mulutnya Tuhan mempercayakan kuasa untuk menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Saudaraku, jadi hujan itu tidak turun selama 3,5 tahun atas ucapan nubuatannya Elia. Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi bencana, kekeringan, kelaparan yang terjadi di Israel pada saat itu adalah karena ucapannya Elia. Saudara, dan Elia ini atas perintah Tuhan. Elia bernubuat atas perintah Tuhan. Kemudian terjadilah bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda selama 3,5 tahun. Saudara, saya bertanya, apa kira-kira pada saat itu kalau ada nabi yang benar, saudaraku? Apakah kira-kira ada nabi lain yang berdoa ataupun bernubuat bertentangan dengan Elia? Saudaraku, Elia ngomong, bernubuat, akan ada bencana massal, tidak turun hujan, akan ada kekeringan dan kelaparan selama 3,5 tahun. Elia ngomong begitu. Nabi yang lain kira-kira bagaimana, saudaraku? Nabi yang benar. Nabi yang benar pasti tidak akan melawan, saudaraku, tidak akan melawan apa yang dikatakan Elia ini, saudara. Karena justru nanti yang melawan Elia ini adalah rombongannya nabi-nabi Baal. Saya yakin pada saat itu, saudaraku, di tengah-tengah situasi hukuman, di tengah-tengah situasi hukuman Tuhan yang berwujud kelaparan, kekeringan yang mulai melanda Israel pada saat itu, saudara, ini Raja Ahab dan Isabel pasti memerintah 450 Baal, nabi Baal yang mengikuti dia itu untuk berdoa, menolak supaya doanya, nubuatannya Elia ini tidak terjadi. Pasti nabi-nabi Baal itu disuruh untuk turunlah hujan ya Baal, turunlah hujan ya Baal, ya Baal, turunlah hujan. Pasti disuruh begitu sama Isabel, cuma nggak dicatat di sini, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, ini hikmahnya apa, saudaraku? Kalau ada hamba Tuhan yang diurapi menubuatkan satu bencana massal, saudara, hamba Tuhan yang lain yang betul-betul di dalam jalur kebenaran, ini jangan melawan, saudara, karena ini kehendak Tuhan. Meskipun dilawan nanti saudara malah malu, saudara. Jadi saudaraku, kalau satu bencana massal itu timbul karena sebuah nubuatan hamba Tuhan yang diurapi karena kegenapan zaman, itu jangan dilawan. Kalau melawan nanti malah jangan-jangan yang melawan itu berada di pihak Isabel. Saudara, perhatikan baik-baik hal ini. Nanti di akhir zaman, ketika hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah itu mencurahkan
21 malapetaka akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Saudara, ini jangan ada hamba Tuhan lain, pendeta lain yang berdoa kebalikannya. Nanti saudara tidak akan berada di dalam jalur kebenaran. Biar saudaraku semuanya berjalan menurut rencana Tuhan. Di sini saudaraku, janda Sarfat pun tidak protes karena bencana itu, karena dia dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ini rencana Tuhan, saudara. Jadi kalau terjadi satu bencana, kekeringan, kelaparan, wabah, dan lain sebagainya, itu akibat kehendak Tuhan. Tuhan sedang berperkara, dan itu terjadi. Bencana massal itu merupakan satu kegenapan nubuatan dari seorang hamba Tuhan yang diurapi. Janganlah melawan, saudara, karena ini rencana Tuhan. Sudah, biarkan berjalan. Nanti ketika pada saatnya Tuhan, nanti segala sesuatu akan selesai. Saudaraku, jadi yang harus dipahami adalah ini, bahwa justru harus seperti janda Sarfat. Janda Sarfat ini nggak protes loh saudaraku, ketika bencana kekeringan ini terjadi. Dia tetap berkarya, dia tetap peka dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Dia taat, tidak melawan Elia. Yang nyetop hujan itu Elia. Kita akan baca saudaraku. 1 Raja-Raja 17, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Amin, saudaraku. Jadi bencana massal yang terjadi di Israel pada saat itu terjadi karena ucapannya Elia, saudara. Dan nabi yang benar pasti tidak akan melawan ucapannya Elia ini, saudara. Yang melawan ucapan Elia, yang ikut makan dari mejanya Isabel, mereka pasti berdoa, turunlah hujan hai Baal, turunlah hujan hai Baal. Pasti berdoa begitu nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal, tapi nggak akan dijawab. Jadi saudaraku, kalau ada Tuhan sedang berperkara, Tuhan sedang melakukan satu karyanya di muka bumi ini untuk kegenapan rencana Tuhan, jangan ada yang coba-coba untuk melawannya. Biar semuanya terjadi sebagai kegenapan zaman, saudaraku. Bersikaplah seperti janda Sarfat, meskipun di situasi yang sulit, sukar, tapi tetap kreatif, tetap berkarya, tetap bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jadi saudaraku, juga seperti janda Sarfat ini yang dengar-dengaran dengan hamba Tuhan yang diurapi. Jadi keistimewaan janda Sarfat ini, saudaraku, dia dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dia peka dengan suara Tuhan, dia tidak berontak melawan dengan kejadian yang memang sudah ditetapkan Tuhan melalui mulut Elia, bahwa saat itu akan ada kelaparan besar, bahwa pada saat itu akan ada bencana kelaparan, bencana kekeringan selama 3,5 tahun. Itu akibat ucapan nubuatan dari Elia. Dan di sini janda Sarfat ini sebagai orang yang dengar-dengaran terhadap suara Tuhan, dia peka, tidak protes, dia tetap berkarya dengan apa yang Roh Kudus ilhamkan. Dia kreatif, dia bertanggung jawab kepada anaknya, saudaraku. Kemudian dia juga dengar-dengaran dengan suara hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, disinilah yang kemudian menjadi sumber berkat bagi janda Sarfat. Saudaraku, ternyata dari kekreatifannya itu nanti, saudaraku, di sana dinyatakan janda Sarfat itu terpelihara luar biasa. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin, saudaraku. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau saudara peka kreatif menjalankan suara Roh Kudus, saudara akan diberikan satu aliran berkat yang luar biasa. Saudara, ajaib deh berkat Tuhan.
taati firman Tuhan ini. Nanti saudara akan mengerti, meskipun saudara memberi persembahan kepada Elia, saudara tidak akan kekurangan. Saudara, sekali lagi, persembahan di perjanjian baru tentunya yang saya ajarkan sekarang tentunya bukanlah persembahan yang memaksa, tapi persembahan menurut hati yang sukacita, saudaraku. Saya juga mengerti pada saat itu, saudaraku, bagaimana disuruh bersukacita janda Sarfat ini di tengah-tengah suasana yang seperti itu. Tapi dia itu sukacita, saudaraku, bekerja mencari kayu, kemudian melayani hamba Allah, abdi Allah itu dengan sukacita, tidak dengan menggerutu. Cuma dia ngomong, memang saya sedang terbatas seperti ini, tidak ada tepung, tidak ada minyak dan lain sebagainya. Dia ngomong, tapi dia bukan menggerutu itu, saudaraku. Dia jujur kepada Elia. Dan kemudian apa terjadi, saudaraku? Berkatnya janda Sarfat ini justru mengalir dari sifat kreatifnya yang timbul dari Roh Kudus. Itu berkat akan dicurahkan kepada janda Sarfat, kepada saudara juga saat ini. Kalau saudara itu tetap kreatif di dalam Roh Kudus, bertanggung jawab kepada anak-anakmu, pada keluargamu, maka Tuhan akan mencurahkan berkat. Saudara melihat rekening saudara saat ini, waduh ini besok habis diambil untuk. Tapi kalau saudara taat dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, nanti akan dibimbing saudara melalui pekerjaan saudara, kreativitas saudara yang dipimpin oleh Roh Kudus. Besok itu tidak akan habis rekeningmu, malah akan tambah-tambah lagi. Saudaraku, ini memang satu nubuatan yang sulit dicerna, tetapi ini benar, saudaraku. Jadi saudaraku, tepung di dalam tempayan dan buli-buli dan minyak dalam buli-buli ini tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Kepada saudara pun begitu. Nanti berkat saudara di rekening saudara itu tidak akan berkurang hanya karena memberi persembahan untuk hamba Tuhan yang diurapi, untuk pelayanan pekerjaan visi Tuhan yang diurapi, saudaraku. Elia pada saat itu ada visi yang jelas. Visinya itu apa, saudaraku? Menyadarkan Ahab Israel, istrinya juga, saudaraku. Kemudian menyadarkan nabi-nabi Baal. Bahkan, saudaraku, ini juga menyambut masa pengangkatannya Elia sendiri, saudaraku. Karena nanti setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Elia nanti akan diangkat, saudaraku. Jadi ini, saudaraku, merupakan satu gambaran kepada kita. Kalau kita memiliki sifat yang dengar-dengaran, peka dengan suara Roh Kudus, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kreatif di tengah-tengah suasana yang sulit ini, saudaraku, sesuai dengan kondisimu, sesuai dengan lingkunganmu. Ciptakanlah kreativisme Roh Kudus, dan kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kemudian, saudaraku, kita juga memiliki sifat yang taat kepada suara abdi Allah yang diurapi, yang memiliki visi jelas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi demikian. Ini yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, ini dalam hal hamba Tuhan Elia, saudaraku. Kalau satu bencana itu terjadi karena kehendak Tuhan, karena nubuat hamba Tuhan yang diurapi, bencana massal itu terjadi karena nubuat yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang diurapi, maka hamba Tuhan yang lain justru harus kompak, berserah kepada Tuhan. Jangan melawan, nanti akan malu. Saudaraku, nanti ketika 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, nanti diperintah Tuhan, dilantik untuk melakukan karyanya di akhir zaman, melakukan hukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Itu tidak bisa dilawan. Saudara harus kompak semuanya. Kalau saudara melawan, nanti saudara malah berada di pihak nabi-nabi Baal yang makan dari ayapannya Isabel, dari mejanya Isabel. Saudaraku, kita harus tidak takut dengan kehidupan duniawi, apa yang akan kita makan, kita minum, gaji kita bagaimana, saudaraku, dan lain sebagainya. Itu, saudaraku, tidak terlalu penting. Yang penting kita tetap berkarya di dalam kebenaran, semakin mengerti di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, milikilah
sifat janda Safat. Saudaraku, sifat yang dengar-dengaran, peka dengan suara Tuhan, kemudian kreatif menyambut berkat Tuhan, kemudian juga dengar-dengaran dengan hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kiranya demikian. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.